pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan program Sistem Manajemen Data Reservasi Hotel yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman C. Program ini bertujuan untuk membantu proses pengelolaan data reservasi hotel secara digital sehingga proses pencatatan, pencarian, pembaruan data, dan pembuatan laporan menjadi lebih mudah. Oke, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Idul Menturuan dengan NIM akhir 125 dan teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Ana Agung Ayuna Gita Iswari Putri dengan NIM akhir 035. Dan saya perkenalkan nama lengkap saya Maria Adriana Bangenpayon dengan NIM akhir 072. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang program, struktur, dan data yang digunakan serta bagaimana program ini menyimpan dan membaca data. Yang pertama, struktur data, struct reservasi. Program ini menggunakan struct bernama reservasi yang berisi 6 data yaitu ID sebagai nomor identitas, reservasi, nama untuk nama tamu, kamar untuk nomor kamar yang dipesan, lama menginap untuk jumlah hari menginap, tarif untuk tarif per hari, dan total biaya sebagai hasil perkalian antara lama menginap dan tarif. Semua data reservasi disimpan dalam array struct bernama data dengan kapasitas maksimal 100 data dan variabel jumlah digunakan untuk menghitung banyaknya data yang sedang aktif. Yang kedua, fungsi load data. Fungsi load data ini bertugas membaca data dari file reservasi CSV setiap kali dibutuhkan. Program akan membuka file tersebut melewati baris header, lalu membaca data baris per baris menggunakan fscan dengan format sesuai urutan kolom pada file CSV. Jika file belum ada, fungsi ini otomatis berhenti tanpa membuka program error. Nah, yang berikut fungsi save data. Fungsi save data bertugas menuliskan seluruh data yang ada di array kembali ke file reservasi CSV lengkap dengan header kolom di baris pertama. Dengan begitu, setiap perubahan data seperti penambahan, pengeditan, atau penghapusan akan langsung tersimpan permanen di file. Nah, yang berikut fungsi check ID. Kami juga membuat fungsi kecil bernama check ID yang digunakan untuk memastikan tidak ada dua reservasi dengan ID yang sama, sehingga data tetap unik. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya mengenai fitur input data dan pencarian. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 fitur utama program ini. Fitur pertama adalah tambah reservasi. Saat menu ini dipilih, program terlebih dahulu memanggil load data agar data terbaru selalu terupdate. Pengguna kemudian diminta memasukkan ID reservasi dan sistem akan mengecek melalui fungsi CID apakah ID tersebut sudah dipakai. Jika sudah, pengguna akan diminta memasukkan ID lain. Setelah per hari, total biaya dihitung otomatis dengan mengalihkan lama menginap dengan tarif. Setelah semua data lengkap, data disimpan menggunakan save data. Yang kedua, ada fitur tampil data. Fitur kedua adalah tampilkan data yang dimana ini berfungsi untuk menampilkan seluruh data reservasi dalam bentuk tabel yang rapi menggunakan format printf dengan lebar kolom tertentu. Sehingga informasi seperti ID, nama, kamar, dan lama menginap, tarif, dan total biaya mudah dibaca oleh pengguna. Lalu fitur yang ketiga yaitu ada fitur cari, di mana ini berfungsi digunakan untuk mencari data reservasi berdasarkan ID yang dimasukkan pengguna.
Program akan melakukan pengulangan atau looping ke seluruh data. Data, jika ID ditemukan, seluruh detail reservasi tersebut akan ditampilkan. Jika tidak ditemukan, program akan memberitahu bahwa data tidak ada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk menjelaskan fitur selanjutnya. Saya akan menjelaskan bagian menjalankan program. Saat program dijalankan, akan muncul menu utama yang berisi beberapa pilihan fitur. Pertama, saya akan memilih menu tambah reservasi. Pada menu ini, saya memasukkan data seperti ID reservasi, nama tamu, nomor kamar, lama menginap, dan tarif per hari. Setelah semua data diisi, program akan menghitung total biaya secara otomatis dengan rumus lama menginap kali tarif per hari. Program juga melakukan pengecekan agar ID reservasi tidak boleh sama dengan data yang sudah ada. Setelah valid, data akan disimpan ke file reservasi CSV. Selanjutnya, saya akan memilih menu tampilkan reservasi. Pada menu ini, program membaca seluruh data yang tersimpan di file CSV menggunakan fungsi pembacaan file. Kemudian menampilkan seluruh data dalam bentuk tabel yang berisi ID reservasi, nama tamu, nomor kamar, lama menginap, tarif, dan total biaya. Menu ini digunakan untuk memastikan bahwa data yang tadi ditambahkan sudah berhasil disimpan. Berikutnya, saya akan memilih menu cari reservasi. Saya akan memasukkan salah satu ID reservasi yang sudah tersimpan. Contohnya, ID 103. Program akan melakukan pencarian berdasarkan ID tersebut. Jika data ditemukan, program akan menampilkan seluruh informasi reservasi. Namun, jika ID tidak ditemukan, program akan memberikan pesan bahwa data tidak tersedia. Selanjutnya, saya akan memilih menu urutkan reservasi.
Kemudian memilih opsi nama tamu A sampai Z. Program menggunakan algoritma bubble sort untuk mengurutkan data berdasarkan nama secara alfabet. Setelah proses selesai, data ditampilkan kembali sehingga urutan nama sudah berubah menjadi A sampai Z. Setelah itu, saya akan memilih menu update reservasi. Saya akan masukkan ID reservasi yang ingin diperbarui. Contohnya ID 102. Kemudian mengubah lama menginap. Setelah data diperbarui, program secara otomatis menghitung kembali total biaya berdasarkan lama menginap yang baru. Perubahan tersebut kemudian disimpan kembali ke file CSV. Untuk memastikan proses update berhasil, saya akan kembali memilih menu tampilkan reservasi. Terlihat bahwa data dengan ID yang tadi diperbarui sekarang memiliki lama menginap dan total biaya yang sudah berubah sesuai data terbaru. Selanjutnya, saya akan memilih menu laporan pendapatan. Pada menu ini, program menghitung dan menampilkan beberapa informasi, yaitu jumlah seluruh reservasi, total pendapatan hotel, rata-rata pendapatan per reservasi, serta reservasi dengan total biaya terbesar. Laporan ini dapat membantu pihak hotel dalam mengetahui kondisi pendapatan secara cepat. Berikutnya, saya akan memilih menu hapus reservasi. Saya akan memasukkan salah satu ID reservasi yang ingin dihapus. Contohnya, ID 101. Program akan mencari data tersebut, kemudian menghapusnya dari array dan memperbarui file CSV sehingga data benar-benar terhapus. Terakhir, saya akan kembali memilih menu tampilkan reservasi. Pada tampilan ini dapat dilihat bahwa data yang sebelumnya dihapus sudah tidak ada lagi. Hal ini menunjukkan bahwa proses penghapusan berhasil dan file CSV juga telah diperbarui. Demikian presentasi kelompok kami mengenai sistem manajemen reservasi hotel. Program ini memiliki fitur tambah data, tampilan data, pencarian, pengurutan, pembaruan, penghapusan, serta laporan pendapatan dengan penyimpanan data menggunakan file CSV. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Terima kasih.